Rukun yang ke-16 mengucapkan salam pertama, assalamul awwalu. Jadi yang wajib salam pertama. Lafaz yang wajib untuk kita mengucapkan salam dalam sholat yaitu assalamu alaikum. Itu lafaz wajibnya. Assalamu alaikum. Dua lafaz tersebut, assalam dengan alaikum, itu lafaz yang wajib minimal salam pertama dalam sholat. Adapun syarat-syarat salam diantaranya yaitu yang pertama, menyengaja untuk salam pertama dan berniat untuk keluar dari sholat. Menyengaja untuk salam pertama dan berniat untuk keluar dari sholat. Jadi nggak cukup dan menyengaja, tapi ada kita mempunyai niatan untuk keluar dari sholat. Sebab apa ya? Sebab untuk menghindari perbedaan pendapat ulama yang mana keluar dari sholat termasuk daripada rukun. Ya, keluar dari sholat termasuk daripada rukun. Berniatnya kita keluar dari sholat termasuk daripada rukun. Maka ketika kita ingin salam pertama itu membawa niat juga untuk keluar dari sholat. Yang kedua, mengucapkan salam dalam keadaan duduk tawarruk, masih dalam posisi duduk sebagaimana duduk ketika kita membaca tasyahud, sholawat dan doa. Yang ketiga, salam tersebut harus terdengar oleh dirinya. Terdengar oleh dirinya yang sholat. Seorang musolli harus mendengar salamnya. Minimal kupingnya, telinganya mendengar ucapan salam tersebut. Assalamualaikum terdengar oleh telinganya. Dan ucapan salam tersebut harus dalam ma'rifah menggunakan alif lam. Assalam, alif lam, sin, lam, alif, mim. Assalam harus menggunakan alif lam. Jadi nggak boleh salamun alaikum, nggak boleh. Harus assalamu alaikum. Makruh bila mana susunannya dibalik, alaikum salam, makruh. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan makruh bagi orang yang membalik susunan salam. Alaikumussalam, hukumnya makruh. Dan bila mana orang sholat menghilangkan satu huruf saja dalam salam, maka salamnya belum mencukupi dan harus diulang. Contoh, ketika dia lagi sholat, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum, ada huruf yang kurang. Mana? Enggak pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salamnya belum cukup. Harus assalamualaikum warahmatullah. Kadang suka begitu gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu benar apa salah? Salah, belum cukup. Harus dengan assalam. Asnya harus kedengaran. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Apalagi cuma Assalamualaikum. Burung beok lah. Mengucapkan lafaz alaikum dengan kaful khitab dan mimul jama'. Alaikum, kaf dan mim. Kaful khitab dengan mim jama'. Assalamu alaikum. Nggak bisa assalamu alaikunna, nggak bisa assalamu alaika, nggak bisa assalamu alaiki. Harus assalamu alaikum pakai huruf kaf dan huruf mim. Kaful khitab dan mimul jama'. Artinya salam keselamatan alaikum kepada kalian. Jelas? Yang keenam, mengucapkan salam dengan berkesinambungan, mualah. Nggak boleh ada pemisah antara kedua lafaz assalam dengan alaikum, nggak boleh ada pemisah.
Assalamu alaikum nggak boleh, harus nyambung assalamu alaikum. Jelas? Dan diwajibkan mengucapkan salam tersebut dengan kondisi dada kita menghadap ke arah kiblat. Dada kita menghadap ke arah kiblat. Assalamu alaikum sampai mim dada harus benar-benar ngadep kiblat. Posisi kita harus masih menghadap kiblat. Assalamu alaikum warahmatullah. Baru ketika sudah selesai assalamualaikum baru menoleh. Kalau belum selesai belum cukup salamnya. Assalamualaikum, karena harus menghadap ke arah kiblat. Maka ketika seorang yang sholat berpaling dari arah kiblatnya dengan dadanya sebelum ia menyelesaikan sholatnya, salamnya, maka sholatnya batal. Kalau dia ketika salam berpaling dari arah kiblat, maka sholatnya batal. Ini kata Imam Ar-Romli. Maka harus dibener-benerin tuh. Ya, udah penghujung, udah akhir. Pas dia mau salam, nengok, padahal assalamualaikumnya belum kelar, belum sampai huruf mim, maka sholatnya akan batal. Itu pendapat Imam Ar-Romli. Dan juga dimakruhkan ketika leher kita udah menoleh duluan. Itu makruh sebagian ulama. Ya. Dan makruh itu akan mengurangi keabsahan sholat. Yang kedelapan, disunahkan menambahi dengan lafaz warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah menambah lafaz warahmatullah. Kalau wabarakatuh dalam sholat jenazah disunahkan. Tetapi ada sebagian ulama tidak sunnah menambahkan wabarakatuh dalam sholat jenazah. Maka kita yang pakai wabarakatuh dalam sholat jenazah, baiknya ketika mengucapkan salam, wabarakatuhnya dipelankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya dipelanin kalau sholat jenazah. Kalau sholat yang lain, sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lain, nggak usah pakai wabarakatuh. Hanya sunnah menambah lafaz warahmatullah. Yang kesembilan, menoleh setelah kita mengucapkan salam. Bukan menoleh sambil salam, tapi setelah mengucapkan salam sunnah menoleh. Bagaimana cara menolehnya? Ada 2. Yang pertama dikatakan sekiranya dirinya melihat orang di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang di samping kelihatan. Pendapat yang kedua Imam Al-Ghazali, sekiranya pipinya terlihat oleh orang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, pipi ini terlihat oleh orang di belakang. Itu cara menoleh salam. Minimal terlihat oleh orang di samping dan pipi kita terlihat oleh orang di belakang kita. Itu cara menoleh. Dan disunahkan salam kedua. Meskipun imam tidak mengucapkan salam yang kedua, yaitu salam menoleh ke kiri, tetap disunahkan bagi makmum untuk salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah salam yang kedua. Yang wajib salam pertama. Yang salam kedua hukumnya
sunnah. Bisa jadi haram salam yang kedua bila mana satu, boleh dicatat, haram salam yang kedua bagi orang yang keluar hadas. Misal ketika salam pertama selesai, assalamualaikum warahmatullahi, tut, kentut dia, maka haram untuk mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, berobot. Salam yang kedua jadi haram. Jelas? Yang kedua, haram bagi orang untuk mengucapkan salam yang kedua ketika sudah masuk waktu sholat berikutnya. Kita udah mepet sholat Johor, udah dekat masuk waktu asar. Pas kita salam pertama Masjid Al-Ikhlas, Allahu Akbar, asar, maka salam kedua jadi haram kalau dikerjain. Maka cukup salam pertama satu kali aja, ke kanan aja. Kalau udah nengok ke kanan pas banget kedengeran azan, maka untuk salam yang kedua hukumnya haram. Jelas? Yang ketiga, haram untuk salam kedua jikalau setelah salam pertama kita bersentuhan dengan lawan jenis. Misalkan pas kita mau salam, bini lagi bolak-balik aja. Pas salam pertama, wah kecium, maka untuk salam kedua haram. Jelas? Salam pertama pas nengok kecium sama bini, salam kedua jadi haram. Pernah nggak begitu? Itu mah kalah-kalan aja. Dan yang keempat, salam kedua jadi haram hukumnya ketika terbuka aurat. Terbuka aurat kita. Salam pertama, pas salam pertama selesai, terbuka aurat, maka salam kedua hukumnya haram. Jelas? Jadi ada 4, keluar hadas setelah salam pertama, telah masuk waktu sholat berikutnya, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, dan yang keempat adalah terbukanya aurat. Yang ke-11, disunahkan berniat memberi salam. Nah, bagaimana maksudnya disunahkan berniat memberi salam? Bagi seorang imam atau sholat sendirian, dia berniat memberi salam. Ketika dia mengucapkan salam pertama menoleh ke kanan, maka dia berniat sunnah untuk memberikan salam kepada orang yang ada di sebelah kanannya sampai ke ujung dunia. Mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah kanan sampai ke ujung dunia. Ketika kita menoleh salam yang kedua, berniat memberikan salam kepada orang yang ada di kiri kita sampai ke ujung dunia, dan mengucapkan salam tersebut berniat memberi salam kepada para malaikat dan juga jin-jin yang beriman. Sunnah memberikan salam ketika kita menoleh ke kanan yang pertama, mengucapkan salam berniat memberikan salam kepada orang-orang yang ada di kanan kita, yang kiri berniat kepada orang-orang yang ada di kiri kita, baik itu manusia, malaikat, dan juga jin-jin yang beriman. Itu sunnah tuh. Ya. Bagi makmum, berniat memberi salam terhadap orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Ketika kita mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, dalam hati berniat memberikan salam kepada orang-orang di sekitar. Memberi salam itu mendoakan keselamatan bagi kalian. Maka dengan kita berniat memberi salam kepada orang-orang yang di sekitar, maka kita sama saja dengan mendoakan akan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan juga bagi makmum berniat mengembalikan salam imam. Imam mengucap salam, makmum jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi assalamualaikum lagi. Makmum bego itu assalamualaikum warahmatullah, makmum jawab waalaikumsalam imam.
Tolol. Ya, sunnah bagi makmum berniat mengembalikan salam seorang imam dan juga memberikan salam kepada makmum yang lainnya. Ini yang belum pernah kita praktekin, betul? Ketika kita salam, kita mendoakan orang-orang di sekitar kita dengan kita berniat memberikan salam saat kita mengucapkan salam dalam sholat. Jelas? Dan yang terakhir, disunahkan bagi seorang makmum untuk mengucapkan salam pertamanya setelah 2 salam seorang imam. Jadi imam udah sampai salam kedua, baru makmum salam pertama. Jangan imam baru salam pertama, makmum ikut salam pertama. Ambil sunnahnya, imam salam pertama, salam kedua, maka makmum baru mulai untuk salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka makmum melanjutkan salam pertamanya. Jelas? Jelas? Dan antara salam pertama dan kedua ada pemisah, ada tumakninah, ada saktah. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan posisi kita menghadap kiblat sampai huruf mim. Assalamualaikum. Nah, itu udah selesai tuh. Pokoknya tuh madep kiblat. Nah, warahmatullahnya boleh nengok. Warahmatullahnya boleh nengok. Jelas? Jangan baru assalamualaikumnya belok, sholatnya batal. Sayang, padahal udah di akhir itu, sholatnya jadi batal karena dia belum tahu ilmunya yang kayak begini. Kalau udah tahu kan enak, betul. Kalau udah tahu kita jadi paham. Alhamdulillah.